Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra Wulandari, kelas 11 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi, di mana organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan wanita. Yang pertama ada organ reproduksi pria, di mana berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Untuk organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam, di mana bagian luar terdiri atas penis dan skrotum. Penis ini berfungsi sebagai saluran keluarnya air seni pada sistem urinaria. Kemudian yang kedua adalah skrotum. Skrotum merupakan suatu kantung pembungkus testis. Fungsinya yakni untuk mempertahankan suhu testis agar relatif tetap. Dan yang kedua adalah bagian dalam. Yang pertama adalah testis, di mana letaknya di bawah penis dalam skrotum dan jumlahnya sepasang. Testis merupakan tempat pembentukan sel sperma atau testosteron. Yang kedua adalah saluran pengeluaran. Yang pertama ada epididymis. Epididymis berada di atas testis. Epididymis merupakan saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai matang. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran lanjutan epididymis. Dan ada juga saluran ejaculatorius, yang merupakan saluran pengeluaran semen. Yang ketiga adalah kelenjar aksesoris, yang terdiri dari vesika seminalis, yaitu saluran berkelok yang berada di belakang kandung kemih. Yang kedua adalah kelenjar prostat, berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga ada kelenjar bulbauretral, yang berfungsi sebagai saluran menuju uretra. Yang kedua ada organ reproduksi wanita, di mana berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau ovum. Pada organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Alat reproduksi bagian dalam: 1. Ovarium, tempat pembentukan sel telur. Ovarium berjumlah sepasang dan terdapat di rongga badan. 2. Uterus, organ tebal dan berotot yang dapat mengembang selama masa kehamilan. 3. Vagina, saluran dengan dinding dalam berlipat-lipat dan memanjang dari leher rahim ke arah vulva. Alat reproduksi bagian luar: 1. Vulva, bagian paling luar organ kelamin wanita yang bentuknya berupa celah. 2. Pubic bone, bagian atas dan terluar vulva yang tersusun atas jaringan lemak. 3. Labia mayora, lipatan yang jumlahnya sepasang di bawah pubic bone. 4. Labia minora, bagian dalam labia mayora terdapat lipatan berkelenjar, tipis, tidak berlemak, dan berjumlah sepasang. 5. Klitoris, tonjolan kecil yang mengandung banyak ujung-ujung saraf perasa sehingga sangat sensitif. 6. Selaput darah, bagian yang mengelilingi tepi ujung vagina yang berselaput mukosa dan mengandung banyak pembuluh darah. 7. Orifisium eretra, muara saluran kencing. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasukan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus. Jadi, dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Proses spermatogenesis. 1. Pada fase awal spermatogenesis, spermatogonium bersifat diploid. 2. Spermatogonium akan berubah menjadi spermatosit primer. 3. Spermatosit primer membelah menjadi spermatosit sekunder. Jumlah spermatosit sekunder ada 2, sama besar dan bersifat haploid. 4. Melalui fase meiosis 2,
spermatosit sekunder membelah diri menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Selanjutnya, spermatid berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. 5. Setelah matang, sperma menuju saluran epididymis. Proses ini terjadi kurang lebih 17 hari. Energi yang digunakan proses spermatogenesis berasal dari sel-sel Sertoli. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Tahapan oogenesis terjadi dalam 3 tahap, yaitu penggandaan, pertumbuhan, dan pematangan. Tahap penggandaan terjadi dalam ovarium janin ketika masih dalam kandungan. Tahap pertumbuhan pada oogenesis terjadi pada ovarium bayi. Pada tahap ini, oogonium mengalami pembelahan mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Selanjutnya, oosit primer berada dalam keadaan istirahat sampai anak perempuan mengalami masa puber yang ditandai dengan menstruasi. Tahap pematangan. Pada tahap ini terjadi perubahan hormonal dalam tubuh anak perempuan. Proses oogenesis. 1. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. 2. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder atau oosit 2 dan satu badan kutub 1 atau badan kutub primer. 3. Oosit sekunder membelah menghasilkan sebuah ootit yang akan berkembang menjadi sel telur dan badan kutub 2 yang telah berdegenerasi. 4. Badan kutub 1 membelah menghasilkan badan kutub 2 yang juga akan mengalami degenerasi. Menstruasi. Menstruasi adalah pendarahan secara periodik dari uterus yang disertai pelepasan endometrium. Menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi oleh sperma. Siklus menstruasi melalui 4 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase menstruasi, hormon yang berperan ialah hormon estrogen dan progesteron mengalami reduksi pada sekitar 5 hari pertama menstruasi. Akibatnya, sel telur yang berada dalam lapisan endometrium pada uterus dilepas bersamaan dengan robeknya endometrium melalui pendarahan. Hasilnya, dinding uterus berubah menjadi sangat tipis. Yang kedua, fase praovulasi. Fase praovulasi mulai hari ke-5 sampai ke-14. Fase praovulasi dimulai. Pada fase ini, hormon yang berperan yakni hormon FSH dan hormon LH. Kedua hormon tersebut menstimulasi sel-sel folikel untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang membuat lapisan endometrium yang luruh terbentuk kembali. Yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi sekitar hari ke-14 dari total keseluruhan waktu siklus menstruasi terjadi kurang lebih 28 hari. Pada fase ini, sekresi hormon estrogen sangat banyak, maka sekresi hormon FSH mulai menurun dan digantikan dengan sekresi hormon LH. Adanya stimulasi hormon LH menjadikan folikel semakin matang dan menyebabkan sel telur keluar dari folikel atau ovulasi. Yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase pasca ovulasi berlangsung pada hari ke-15 hingga hari ke-28. Pada fase ini, folikel yang pecah berubah menjadi badan padat berwarna kuning yang menghasilkan hormon progesteron. Bersama hormon estrogen, hormon progesteron ini berperan dalam memelihara pertumbuhan endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Tetapi, apabila sel telur pada uterus tidak dibuahi, korpus luteum mengalami degenerasi menjadi korpus albikan. Akibatnya, sekresi hormon estrogen dan progesteron semakin menurun dan sebaliknya sekresi hormon FSH dan LH naik kembali. Karena darah tidak mengandung hormon estrogen dan progesteron, endometrium tidak bisa bertahan dan luruh bersama darah. Ini menunjukkan fase pasca ovulasi berganti menjadi fase menstruasi. Kehamilan.
Kehamilan terjadi apabila implantasi blastosit dapat dilakukan dengan sukses. Perubahan yang terjadi setelah ovulasi di pertengahan siklus menstruasi. Ovum yang telah dibuahi berjalan melalui tuba falopi ke uterus dan tertanam pada endometrium sekroterik atau implantasi. Setelah implantasi, produksi gonadotrofin korionik dimulai. Pada awal kehamilan, kadar gonadotrofin korionik ibu meningkat pesat dan memuncak pada minggu ke-10-12 dan disertai dengan peningkatan ukuran jaringan trophoblastik. Selama kehamilan, unit plasenta fetus mensekresi protein dan hormon steroid ke dalam aliran darah ibu, yang mengubah fungsi dari setiap kelenjar endokrin pada tubuh ibu. Kelahiran. Proses kelahiran adalah proses lahirnya janin dari kandungan ibu ke dunia. Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan ke atas. Bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus atau keguguran. Hormon yang berperan dalam proses kelahiran. 1. Relaksin. Berfungsi melunakkan serviks dan melonggarkan tulang panggul saat terjadi kelahiran. 2. Estrogen. Berfungsi menurunkan jumlah hormon progesteron sehingga kontraksi dinding rahim bisa berlangsung. 3. Prostaglandin. Berfungsi meningkatkan kontraksi dinding rahim. 4. Oksitosin. Berfungsi untuk meningkatkan kontraksi dinding rahim. Keluarga berencana. Keluarga berencana atau KB merupakan suatu usaha untuk merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Manfaat KB antara lain: 1. Perbaikan kesehatan. 2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga. 3. Harmonisasi keluarga lebih terjaga. 4. Mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. 5. Menekan angka kematian ibu dan bayi akibat terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi. Fungsi KB antara lain: 1. Mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. 2. Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama serta menghentikan bila dirasakan bila anak telah cukup. 3. Mengobati kemandulan bagi pasangan yang telah menikah lebih dari 1 tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan. Kelainan pada laki-laki. Salah satu contohnya adalah prostatis. Prostatis adalah peradangan prostat yang disertai dengan peradangan pada uretra. Gejalanya berupa pembengkakan yang dapat menghambat uretra sehingga timbul rasa nyeri bila buang air kecil. Penyebabnya dapat berupa bakteri seperti Escherichia coli maupun bukan bakteri. Kelainan pada wanita. Salah satu contohnya adalah vulvavaginatis, merupakan suatu peradangan pada vulva dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan, yaitu keluarnya cairan putih atau putih kehijauan dari vagina. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, misalnya Gardnerella vagimalis, Candida albicans, virus Herpes, Caniloma acuminata, dan lain-lain. Sekian penjelasan mengenai sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.